Halo semuanya, seorang pria kesepian memesan sebuah boneka untuk menjadi pacar dan teman hidupnya. Sampai-sampai dia memperlakukan boneka itu seperti manusia yang nyata, namun uniknya yang awalnya kejadian ini dianggap sebuah kegilaan, namun pada akhirnya keluarganya termasuk anggota masyarakat di sekitarnya juga memperlakukan hal yang sama dan menganggap boneka ini menjadi bagian dari masyarakat dan diberikan pekerjaan. Saya ingetin film ini aneh, tapi entah bagaimana memberikan sentuhan untuk orang-orang yang punya mental illness. Film yang dibintangi oleh Ryan Gosling ini judulnya adalah Lars and the Real Girl yang dirilis di tahun 2007. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Larsen. Sedikit cerita tentang pria ganteng ini. Dia tinggal di sebuah garasi di samping rumah orang tuanya. Sebenarnya Larsen tinggal di rumah besar ini, tapi semenjak saudaranya yang bernama Gustav menikah, Larsen memutuskan pindah ke garasi yang disulap menjadi tempat tinggal di samping rumah orang tuanya. Larsen bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi karyawan biasa. Larsen dikenal sebagai pria penyendiri. Entah mengapa dia selalu saja menolak ajakan Karin, kakak iparnya, untuk sarapan ataupun menghabiskan waktu bersama. Larsen adalah seorang pria yang religius. Dia selalu ke gereja setiap hari Minggu. Sebagai seorang pria yang punya perawakan ganteng, Larsen sebenarnya mudah mendapatkan pacar. Namun entah mengapa dia takut dengan wanita. Bu Gruner selalu heran kenapa Larsen sampai sekarang gak punya pacar. Dia pun memberikan Larsen setangkai bunga untuk Larsen berikan kepada seseorang yang spesial. Larsen cukup takut dengan cinta atau hal-hal yang romantis. Padahal, dia punya kesempatan untuk memulai sebuah hubungan ketika seorang wanita bernama Margot menegurnya. Give this to somebody nice. Hello, Lars. Larsen sangat kesepian, tapi memikirkan cinta malah membuatnya takut. Karin, istrinya Gustav, selalu khawatir dengan Larsen yang tinggal sendiri. Dia sering mengajak Gustav untuk sarapan, namun Larsen selalu setengah hati menerima ajakan itu. Bahkan, Larsen selalu mengingkari janjinya walaupun dia berkata iya. Di kantornya, Larsen punya seorang teman bernama Cindy, teman semejanya yang bernama Curtis dan Margot, teman satu gereja dan juga pegawai baru di tempat ini. Ketika pulang ke rumahnya, Karin mencegat Larsen. Dia sengaja melakukan itu supaya Larsen mau datang ke rumah untuk makan malam. Karin terus aja memaksa sampai Larsen setuju untuk datang makan malam. Selesai makan malam, Karin meninggalkan Larsen bersama Gustav di meja makan supaya kakak adik ini berbicara. Gustav mengatakan bahwa Karin mengkhawatirkan Larsen karena Larsen selalu menghabiskan waktu sendirian. Padahal Gustav udah bilang kalau Larsen emang begitu orangnya, mirip seperti ayah mereka yang memang penyendiri. Gustav pun menyampaikan bahwa Karin dan dirinya ingin sekali Larsen pindah ke rumah, namun Larsen tetap tidak mau. Selesai makan malam, dia terlihat ogah-ogahan berbicara dengan Karin, berharap bisa pulang secepatnya, hingga Karin berpikir dia ada salah pada Larsen. Suatu hari di kantor, Curtis memperlihatkan kepada Larsen sebuah website tentang boneka wanita yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan pemesannya. Boneka itu bisa dibilang adalah boneka seks. Curtis sebenarnya pengen pesan, tapi uang yang dia punya dihabiskan untuk membeli Xbox. Jadi, Larsen pun punya ide. Singkatnya, pesanan boneka itu pun sampai di rumahnya Larsen. Dia pun gak sabar pulang ke rumah. Di dalam rumahnya, sudah ada sebuah peti besar menunggunya. Hari itu Larsen beda banget dari hari sebelumnya. Malam itu dia menemui Gustav dan Karin. Larsen mengatakan bahwa dia punya tamu saat ini di garasinya. Larsen mengatakan tamunya ini pakai kursi roda dan gak bisa berjalan. Dia juga seorang wanita yang religius. Karena itu gak enak berduaan dengan cewek di rumah garasinya. Jadi Larsen mau mengundang tamunya itu ke rumah Gustav. Mendengarkan hal itu, mereka pun sangat-sangat welcome dengan hal tersebut. Bahkan Karin mempersilahkannya untuk tidur di rumah. Gustav pun bangga adiknya Larsen ada peningkatan. Namun semuanya gak sesuai ekspektasi. Tamu yang Larsen katakan adalah sebuah boneka yang dia beri nama Bianca. Larsen pun mengatakan Bianca nggak pandai bahasa Inggris karena dia bukan berasal dari sini. Bianca adalah mantan misionaris gereja yang saat ini udah nggak bekerja. Bianca juga seorang yang pemalu. Karin pun langsung menawarkan Larsen dan Bianca makan malam.
Are you hungry? We're starving. Ketika di dapur, Gustav kaget banget karena adiknya udah sakit jiwa karena ngomong sendiri dengan boneka. Gustav ingin membawa Larsen ke rumah sakit jiwa secepatnya, namun Karin menyuruhnya untuk tenang sambil mereka mencarikan solusi yang terbaik. Sambil menunggu langkah apa yang harus mereka lakukan, sementara ini mereka memilih untuk ikut dalam kegilaan ini. Karen, she's not gonna eat. Di meja makan, Bianca bahkan juga mendapatkan jatah makanan yang pastinya makanan tersebut dimakan oleh Larsen. Baik Gustav dan Karin masih heran gimana bisa Larsen mengarang cerita tentang asal-usul Bianca. Larsen juga meminjam pakaian Karin untuk Bianca karena kopernya dan juga kursi rodanya dicuri orang. Setelah makan malam, Larsen pun mengantar Bianca ke kamar tidurnya. Gustav geram banget dengan tingkah Larsen yang memperlakukan sebuah boneka seperti manusia normal. Sebelum Larsen pulang ke garasi, Karin pun punya ide. Dia mengatakan bahwa dia khawatir dengan kesehatan Bianca yang telah menempuh perjalanan panjang. Jadi, Karin ingin membuat janji dengan Dr. Berman. Gak disangka, Larsen pun setuju. Ketika agak malam, Gustav mencoba mencari bekas kotak boneka tersebut dan didapatkan nama pengirimnya. Setelah dicek, toko boneka itu memang menyediakan boneka-boneka dengan nama dan juga profilnya masing-masing. Gustav khawatir apa yang orang-orang nanti pikirkan tentang adiknya ini. Keesokan harinya mereka berdua mengantarkan Larsen dan juga Bianca ke rumah sakit. Di mobil, Larsen mengenalkan lingkungan tempat tinggalnya pada Bianca. Hal itu membuat Gustav makin merisau. Lain halnya dengan Karin yang mencoba meladeni Larsen dan ikut menceritakan pengalamannya pada Bianca. Di rumah sakit, kehadiran sebuah boneka di ruang tunggu tentunya menjadi perhatian bagi banyak orang. Dr. Berman yang udah dikasih tahu pun mencoba mengikuti permainan. Seakan bermain dokter-dokteran, tekanan darah Bianca diperiksa. Dr. Berman pun menyuruh Larsen membawa Bianca setiap minggu untuk pengobatan khusus. Padahal itu hanyalah siasat Dr. Berman untuk memberikan terapi pada Larsen. Gustav masih ingin adiknya dirawat di rumah sakit jiwa, namun Karin gak setuju. Karena Larsen masih melakukan segala aktivitasnya dengan normal dan gak pernah melakukan kekerasan, Dr. Berman pun gak tahu apakah Larsen mengidap psikopat atau skizofrenia. Dr. Berman mengatakan penyakit mental tidaklah selalu berbentuk penyakit. Bisa jadi itu adalah bentuk komunikasi dan solusi dari suatu masalah yang lagi dihadapi. Dr. Berman menduga Larsen punya delusi yang harus diketahui apa penyebabnya. Atas saran Dr. Berman, baik Gustav dan Karin gak ada pilihan lain selain menuruti pikiran Larsen. Jika Larsen menganggap Bianca adalah manusia nyata, berarti mereka semua juga harus begitu. Awalnya mereka menolak, tapi mereka gak punya pilihan lain. Mulai hari itu, mereka memperlakukan Bianca seperti manusia sebenarnya. Bianca diberikan sarapan dan juga minum. Pagi itu, Gustav sebenarnya udah muak dengan omong kosong ini. Sehingga dia mengatakan kalau Bianca adalah sebuah plastik. Karin kaget mendengarkan ceplosan itu, tapi untungnya Larsen gak menghiraukan omongan itu. Setelah Larsen pergi bekerja, Karin merasa gak percaya dengan omongan Gustav tadi. Karin pun kemudian mengajak Bianca untuk mandi bersama. Ketika di kantor, Cindy temannya memberikan undangan pertunangannya. Ketika itu Margot bertanya, apakah Larsen akan datang ke undangan itu? Namun Larsen masih bingung apakah dia harus membawa pacarnya ke acara itu atau tidak. Sementara itu di tempat lain, Karin memberitahu kepada teman-temannya tentang Larsen dan meminta mereka mendukung hal itu. Begitu juga dengan Gustav di tempat kerja. Namun Gustav malah dijadikan bahan candaan oleh teman-temannya. Gustav dan Karin juga meminta bantuan jemaat gereja untuk membiarkan Larsen dengan Bianca atas saran Dr. Berman. Awalnya mereka menolak karena itu adalah hal yang gak normal dan aneh. Namun Bu Gruner langsung memotong pembicaraan. Bu Gruner menceritakan gimana halnya dengan mereka yang mendandani kucing atau memberikan donasi pada klub pemburu alien atau istri salah satu jemaat gereja yang kleptomania. Maksud Bu Gruner adalah hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Lagi pula, Larsen adalah anak yang baik dan sopan. Karena pernyataan Bu Gruner tadi, mereka semua pun setuju. Bianca dibiarkan datang ke gereja. Semua orang merasa aneh. Bahkan Margot juga kaget. Pacar yang Larsen ceritakan ternyata adalah sebuah boneka. Selesai ibadah, semua orang di gereja, walau ogah-ogahan, mulai menegur dan menyapa Bianca. Semuanya mereka lakukan demi Larsen. Suatu hari, Larsen ingin membawa Bianca ke sebuah danau tempat mereka berdua bermain ketika mereka masih kecil.
Di sana, Larsen menceritakan masa kecilnya pada Bianca. Gimana dulu dia dan Gustav bersama teman-temannya sering menghabiskan waktu di sana. Sementara itu di rumah, Gustav mencari tahu lebih banyak tentang kelainan yang diidap oleh adiknya. Semua itu dilakukan supaya dia lebih mengerti tentang apa yang saat ini terjadi. Di lain waktu, seperti yang dijadwalkan, setiap minggu Larsen akan membawa Bianca bertemu dengan Dr. Berman. Dengan alasan Bianca masih harus menunggu pengobatan, Dr. Berman pun mengajak Larsen berbicara sambil menunggu Bianca. Disitulah kesempatan Dr. Berman bertanya. Awalnya, pembicaraan mengenai Bianca, tapi dengan kepandaian Dr. Berman, arah percakapan pelan-pelan mengerucut pada Larsen. Dr. Berman bertanya pada Larsen tentang Karin, yang merupakan satu-satunya wanita di keluarga mereka. Larsen menganggap Karin adalah wanita yang cantik dan baik, namun Larsen merasa khawatir dengan kebiasaan Karin yang selalu saja ingin memeluk orang. Menurut Larsen, gak semua orang mau dipeluk. Contohnya seperti Larsen, yang jika dipeluk orang lain dia merasa seperti mengalami luka bakar yang menyengat. Namun anehnya, hal itu gak dia rasakan dengan Bianca. Mendengarkan hal itu, Dr. Berman lalu melakukan tes sentuhan. Awalnya Dr. Berman memegang tangannya. Larsen pun merasakan sakit, namun masih bisa dia tahan. Kemudian, tangan pun berpindah ke lehernya dan Larsen langsung terperanjat seperti merasakan setruman yang luar biasa. Dari sini, Dr. Berman langsung tahu kalau ternyata itulah masalah Larsen. Di waktu yang lain, Larsen memutuskan memenuhi undangannya Cindy. Larsen membawa serta Bianca bersamanya. Cindy pun menyambut mereka berdua. Kehadiran Larsen dengan bonekanya di sana tetap disambut sebagai tamu biasa tanpa keanehan. Untungnya, sebelum Larsen datang, Margot sebagai teman yang peduli udah mengingatkan teman-temannya yang lain tentang kelainan yang dialami oleh Larsen. Waktu itu Larsen notice kalau Margot lagi dekat dengan pria lain. Namun, Larsen seperti nggak peduli, tapi sebenarnya peduli. Waktu itu Bianca dipuji-puji oleh ibu-ibu yang ada di pesta itu seakan-akan Bianca memang ada di sana. Begitu juga dengan teman dekatnya Larsen. Mereka mengatakan kalau Bianca adalah cewek idaman. Sesi terapi bersama Dr. Berman dilanjutkan. Dr. Berman sedikit demi sedikit menaikkan level sentuhannya pada Larsen. Waktu itu Larsen sudah biasa disentuh tangannya dan dia bisa mengatasi hal tersebut. Mereka berdua pun bercerita tentang kelahiran Karin yang sebentar lagi akan terjadi. Tiba-tiba, Larsen mengatakan kalau Bianca gak bisa punya anak karena ketika dia dilahirkan, ibunya meninggal di tengah-tengah proses persalinan. Dr. Berman mengatakan kalau Bianca punya kesamaan dengan Larsen yang juga dilahirkan seperti itu. Larsen pun kemudian diserang kepanikan. Dia merasa sesak karena memikirkannya. Dr. Berman lalu menyuruhnya untuk menenangkan dirinya dan menarik napas dalam-dalam. Pada suatu hari, Larsen mengajak Bianca jalan-jalan ke mall. Ketika itu, seorang teman yang punya toko pakaian memanggil mereka. Bianca pun ditawarkan bekerja di sana sebagai model setiap hari Sabtu. Larsen pun gak keberatan. Gak hanya jadi model, Bu Gruner juga meminta Larsen untuk membiarkan Bianca menjadi relawan di rumah sakit setiap hari Kamis. Bianca menjadi boneka yang membacakan cerita untuk anak-anak dengan bantuan speaker. Di tempat lain, Bianca juga menjadi alat peraga untuk membantu mereka berlatih memotong rambut. Situasi berkembang sedemikian rupa. Orang-orang menerima bahwa Larsen menyukai bonekanya, bahwa boneka ini membuatnya lebih bahagia, dan mereka juga peduli pada Larsen. Jadi mereka menerima dan juga peduli pada Bianca. Suatu malam, ketika di rumah, Gustav mengatakan kekhawatirannya jika adiknya akan hidup selamanya bersama Bianca. Gustav merasa bersalah karena sedari awal, ketika dia dan Karin pindah ke rumah ini, Larsen jadi tinggal di garasi seperti anjing peliharaan. Larsen kesepian dan Gustav menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa adiknya. Suatu hari di kantor, Gustav memperhatikan Margot yang makin dekat dengan gebetan barunya. Larsen tanpa sadar menjadi cemburu karena hal tersebut. Ketika pulang kerja, Larsen pun meminta waktu untuk berdua dengan Bianca. Bu Gruner dan Karin pun heran karena mendengarkan pertama kalinya Larsen bertengkar dengan Bianca karena ternyata saat ini Bianca punya banyak interaksi sosial dibandingkan dengan Larsen sendiri. Bu Gruner pun memarahi Larsen karena Bianca punya kehidupannya sendiri. Dia ikut berkontribusi di masyarakat. Seharusnya Larsen bangga dengan hal itu. Bu Gruner pun tetap membawa Bianca ke pertemuan relawan. Betapapun lucunya keseluruhan situasi ini, ternyata hubungan mereka lebih indah
dan lebih dalam daripada hubungan-hubungan yang nyata. Larsen pun kesal, karena Bianca adalah pacarnya, gak seharusnya Larsen yang melihat jadwal Bianca untuk bertemu dengannya. Karin mencoba menghiburnya, namun Larsen mengatakan gak ada yang peduli dengannya. Mendengarkan hal itu, tentu aja Karin marah banget. Semua orang di lingkungan mereka mengajak Bianca berkegiatan, mendorong kursi rodanya, memandikannya, memakaikannya pakaian, itu semua demi Larsen. That is just not true. We push her wheelchair. We wash her. We dress her. Because all these people love you. Gak mudah bagi mereka semua melakukannya, tapi mereka tetap melakukan hanya karena mereka menyayangi Larsen. Karin pun kemudian pergi meninggalkan Larsen sendirian. Malam itu, setelah Bianca dipulangkan, gak seperti biasanya, dikala itu Larsen yang ingin mengantarkan Bianca tidur. Karin pun menceritakan kepada Gustav bahwa dia dan Larsen tadinya bertengkar hebat. Keesokan harinya ketika di kantor, Margot mengenalkan Larsen dengan gebetan barunya yang bernama Eric. Hal itu membuat Larsen cemburu karena Margot saat ini udah gak pernah lagi memperhatikannya. Yes. Suatu hari di rumah sakit, Larsen mengatakan bahwa dia melamar Bianca untuk menikahinya dan Bianca mengatakan tidak. Skenario terlihat berbeda dan Dr. Berman terkejut dengan jalan pikiran yang dibuat oleh Larsen kali ini. Suatu hari di kantor, Margot bertengkar dengan Curtis, teman sekantornya. Ternyata Curtis menjahili Margot karena mengikat boneka kesayangannya dengan kabel. Namun Curtis gak mau membukanya karena Margot juga sering menyembunyikan action figurnya. Melihat hal itu, Larsen pun berusaha menemani Margot. Ternyata Margot baru putus dengan Eric. Sambil menyelamatkan boneka beruangnya Margot, Larsen mencoba mendengarkan curhatannya. Kehadiran Larsen di sana pun berhasil menghibur Margot. Sebagai rasa terima kasih, Margot mengajaknya pergi Jumat malam. Awalnya Larsen berhalangan, tapi dia pun berusaha menyempatkan waktunya untuk Margot. Jadi malam itu mereka pun ngedate dengan bermain bowling bersama. Kehadiran Larsen bersama seorang wanita membuat teman-temannya ikut nimbrung. Gak disangka, baru pertama kalinya Larsen kemudian tertarik dengan seorang wanita, yaitu Margot. Namun ketika selesai bermain, Larsen meminta maaf padanya. Dia takut Margot salah paham dengan kencan ini, karena Larsen gak mau selingkuh dari Bianca. Untungnya, Margot mengerti dengan situasi ini. Sangat disayangkan sebenarnya. Malam ini berjalan lancar, namun Larsen masih dengan Larsen yang sama. Sebelum berpisah, Margot berterima kasih atas waktu yang diberikan oleh Larsen. Mereka pun bersalaman. Anehnya, ketika bersentuhan, Larsen gak merasakan apa-apa. Gak ada sakit atau perasaan seperti kesetrum. Di sesi terapi dengan Dr. Berman, Larsen mengatakan bahwa pengobatan Bianca sepertinya gak berjalan dengan baik. Dr. Berman pun mengikuti pikiran Larsen dan meminta maaf jika kondisi kesehatan Bianca gak membaik. Ketika di rumah, Larsen merawat Bianca yang dia pikir sedang sakit. Hingga pada suatu pagi, Gustav dan Karin pun panik mendengarkan teriakan Larsen. Ternyata Bianca nggak sadarkan diri. Karin menyuruh Larsen menelpon 911. Bianca pun dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Semua orang di rumah sakit kemudian melakukan perannya masing-masing. Singkatnya, Dr. Berman mengabari kalau Bianca sekarat. Karin pun nggak percaya dengan semua itu dan meyakinkan kalau Bianca baik-baik saja. Semua orang pun dikabari kalau Bianca saat ini tengah sekarat, supaya mereka memberikan dukungan pada Larsen. Namun, Dr. Berman mengatakan, biarkan ini terjadi, karena ini semua adalah pikiran Larsen. Dia sendiri yang memutuskan ini terjadi, dia sendiri yang mengatakan bahwa Bianca sekarat. Setelahnya, Bianca pun dibawa pulang untuk dirawat di rumah. Hingga suatu pagi, ketika Larsen bangun tidur, sudah banyak ucapan dan bingkisan dari teman-teman mereka yang mendoakan semoga Bianca cepat sembuh. Gak hanya itu, Bu Gruner dan ibu-ibu yang lain juga menemani Larsen di rumah ketika dia menghabiskan waktunya menjaga Bianca yang tengah beristirahat. Suatu hari, Gustav dan Karin mengajak Larsen dan Bianca menghabiskan waktu di danau karena Karin menginginkan udara segar untuk Bianca dan juga Larsen yang dari kemarin selalu berada di dalam kamar. Di danau itu Larsen pun termenung dan menangis. Di danau itu juga Bianca pun akhirnya meninggal dunia. Sebagai bentuk dukungan terakhir, mereka semua yang mengenal Larsen dan Bianca mengadakan acara pemakaman.
Ceramah pastor tentang sosok Bianca yang telah hadir di tengah-tengah komunitas membuat semua yang hadir, terutama Larsen, merasakan kesedihan yang mendalam. Dr. Berman yang hadir di pemakaman ini pun kagum dengan perkembangan pemikirannya Larsen. Gustav mengucapkan terima kasih pada Dr. Berman yang sudah menolong Larsen hingga saat ini. Ketika Bianca dimakamkan, Margot hadir di sana untuk menghiburnya. Siapa sangka, kehadiran Margot di sana seakan menghapus kesedihan yang ada. Larsen pun mengajak Margot berjalan bersama, dan ajakan itu langsung disambut dengan senang hati oleh Margot. Film pun selesai. Film ini hanyalah sebuah film komedi, kelihatan konyol dan seperti mengada-ngada. Ya memang mengada-ngada, tapi bagi kalian yang menontonnya sampai akhir, mungkin akan mendapatkan perspektif baru tentang hubungan. Melalui sosok Larsen, kita diajak untuk mengamati hubungan unik antara Larsen dan Bianca dan bagaimana dia tumbuh dari hubungan itu. Bersama Bianca, sosok Larsen yang membeku mulai mencair. Dia jadi bersedia mendengarkan orang tentang dirinya, keluarganya dan juga perasaannya. Larsen jadi terbuka dengan orang lain. Larsen mulai mencintai dirinya sendiri, memaafkan keunikan yang ada di dalam dirinya, dan bekerja keras untuk mengatasi kecemasan sosialnya. Larsen, betapapun aneh kelakuannya, dia tetap menjadi orang yang menyenangkan sepanjang film. Ini juga merupakan film yang langka, di mana kita melihat sekelompok orang berbuat baik, berpura-pura menganggap sebuah boneka adalah sebuah kenyataan karena ingin membantu seseorang yang sedang melawan suatu kelainan. Film ini punya pesan yang sangat kuat dan positif tentang kemampuan komunitas untuk menyembuhkan orang dengan mental illness. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You say